Shalom guys, ketemu lagi dengan saya Pastor Fani Pendong dalam channel ini. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, siapkan catatan, biarlah firman Tuhan ini mendapatkan remah buat kita bersama-sama. Karena remah firman Tuhanlah yang akan membuat iman kita boleh bertumbuh, bahkan berbuah lebat, dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Jadi sebelum kita bersama-sama memulainya, kita tundukkan kepala guys. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan pembelajaran kami hari ini, firman Tuhan dalam khotbah singkat Yud. Kiranya firman-Mu datang bukan hanya bagi teman-temanku, orang-orang muda, tapi juga menjadi rema bagi hamba secara pribadi. Hamba menyerahkan sepenuhnya Roh Kudus berkarya dan menyatakan isi hati Bapa di sorga kepada kami semua. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubah iman kami semakin bertumbuh, subur di dalam Tuhan, dan kami semakin dewasa di dalam mengenal pribadi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Guys, hari ini judul firman Tuhan buat kita bersama-sama belajar adalah Do It Heartily. Do it heartily. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kita mau menjadi orang-orang muda yang hidupnya senantiasa berhasil dengan apapun yang kita kerjakan. Bahkan dimanapun kita dipercayakan, di dalam studi kita, di dalam pekerjaan, usaha kita, kita berdoa supaya Tuhan memakai kita lebih dahsyat. Betul? Ya, tentunya ini menjadi kerinduan kita bersama-sama. Tapi sebenarnya kita harus tahu bersama-sama, ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagiannya Tuhan. Makanya ketika kita melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya, maka kita bisa melakukan hal-hal supernatural. Yang super, Tuhan yang kerjakan, yang natural, yang alami, kitalah yang kerjakan. Makanya bicara tentang supernatural, tentunya ada kerjasama antara Tuhan dengan kita sebagai umat pilihannya. Orang-orang yang di atas rata-rata ternyata mereka biasa melakukan hal-hal yang tadi saya katakan supernatural. Orang di atas rata-rata dengan orang biasa itu dipisahkan dengan yang namanya heartly. Orang biasa dengan orang yang hidupnya di atas rata-rata dipisahkan dengan yang namanya heartly. Ada sebuah jarak yang namanya heartly, yang namanya kesungguhan. Nah, kita bersama-sama belajar di Kolose pasal 3 ayat 23 sampai dengan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Kristus adalah Tuhan dan kita hamba-hambanya. Artinya kita ada yang memiliki. Ada sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan dalam hidup ini. Sebagai orang muda, dengar baik-baik, ada yang harus engkau pertanggungjawabkan. Apapun yang dipercayakan, apapun yang engkau lakukan. Engkau pertanggungjawabkan bukan hanya di hadapan orang tuamu, bukan hanya di hadapan sesamamu, tapi engkau harus pertanggungjawabkan kelak satu hari nanti kita bertemu dengan Tuhan. Halo, doa saya sebagai orang-orang muda, dengar baik-baik, lakukanlah dengan sungguh-sungguh apa yang memang sudah dipercayakan dalam hidup kita. Bahkan dalam Kolose 3 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Indonesia modern kekinian, ayat tersebut mengungkapkan pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu. Lihat ya, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu. Hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, from the heart, lakukan dari hati. Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia.
Seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Waktu engkau sedang belajar di rumah, engkau sedang belajar mengerjakan tugas dari dosen, dari guru, atau engkau sedang bekerja work from home dari rumah, ingat baik-baik, engkau sedang lakukan, lihat ya, engkau sedang lakukan seolah-olah untuk Tuhan yang kamu layani. Bukan hanya untuk manusia. Bukan ABS, asal, bokap, babe, senang. Bukan. Tapi lakukan karena kita ada pemiliknya, yaitu Tuhan, pemilik hidup kita. Mari bersama-sama kita akan melihat beberapa poin penting ke depan. Yang pertama, lakukanlah pekerjaan baik karena kita diciptakan Allah, yakni imago Dei. Saya dan teman-teman yang menciptakan adalah Allah. Dan Allah menciptakan kita imago Dei. Segambar serupa dengan Dia. Segambar serupa dengan Dia. Efesus pasal 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Lihat ya, untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Wow, Allah sudah mempersiapkan pekerjaan buat kita kerjakan di pekerjaan baik sebelumnya. Sebelum kita ada di dalam dunia ini, ada rencananya Tuhan. Ia mau kita hidup di dalamnya. Di dalam apa kok? Ya tentunya di dalam pekerjaan baiknya Dia. Nah, pekerjaan baiknya Dia, kita mungkin bertanya-tanya sampai hari ini. Apa kok pekerjaan baiknya itu? Apa yang harus aku lakukan? Nah, kita akan belajar bersama-sama di sini. Ternyata pekerjaan baik itu yang dimaksud adalah dalam Matius 5 ayat 12. Matius 5 ayat 12, kata baik itu berasal dari kata kalos yang berarti indah or excellent, indah atau excellent. Namun kata pekerjaan baik di dalam Efesus 2 ayat 10 tadi yang kita baca diterjemahkan dengan bahasa Inggrisnya good works. Ya, good works. Artinya apa? Pekerjaan baik. Salah satunya adalah service, pelayanan, melayani. Ingat guys, Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita dikatakan diciptakan segambar serupa dengan Dia. Imago Dei artinya apa? Yesus aja datang ke dalam dunia ini untuk melayani. Lalu kita datang ke dalam dunia ini ongkang-ongkang kaki. Kita santai-santai aja. Santuy. Gak buat apa-apa. Kita mau dihargai, kita mau dihormati, kita mau dipromosikan. Tapi kita tidak mau belajar untuk melayani. Come on. Kita belajar untuk melayani dalam dunia ini. Karena orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang sudah terlatih di dalam dunia ini untuk belajar melayani. Dan mereka melayani bukan untuk dirinya, tapi mereka belajar melayani untuk Tuhan. Seolah-olah untuk Tuhan. Kita lakukan itu seperti yang Alkitab catat. Nah, kita sering mau diangkat oleh Tuhan, mau menjadi kepala atau mau dipromosikan. Namun kita tidak mau melakukan sikap perbuatan baik yang namanya excellent. Excellent artinya adalah to give more than expected. To give more than expected artinya kita melampaui batas standar yang dituntut untuk melakukan sesuatu. Lebih daripada biasanya, lebih dari orang-orang dunia ini, lebih dari orang-orang yang hidupnya hanya asal-asalan. Kita lakukan sesuatu di atas rata-rata. Waktu engkau mendapatkan tanggung jawab di dalam studimu, di dalam pekerjaanmu, maka tanggung jawab dari orang tua, lakukan itu di atas rata-rata. Maka apa yang kita lakukan baru disebut dengan excellent. Orang seringkali menggunakan jari jempol untuk mengungkapkan satu tindakan perbuatan baik atau kita kenal juga dengan excellent. Pastor Jeffrey Rahmat juga pernah menulis dalam sebuah quote-nya, untuk pekerjaan di atas rata-rata diperlukan orang di atas rata-rata. Wow, untuk pekerjaan di atas rata-rata diperlukan orang di atas rata-rata.
Kalau kita mau punya penghasilan pun di atas rata-rata, maka bekerjalah di atas rata-rata. Dan milikilah kemampuan di atas rata-rata. Ini bukan bicara tentang job, bukan bicara tentang pekerjaan yang kita hadapi, yang kita miliki sekarang itu tidak dibatasi dengan itu. Tapi di sini dikatakan apapun pekerjaan kita, ketika engkau lakukan, lihat ya, excellent di atas rata-rata, maka upahnya, hasilnya pun akan ada di atas rata-rata. Amin. Saya percaya orang-orang muda engkau yang menyaksikan tayangan ini, pasti engkau mau punya penghasilan, punya upah di atas rata-rata. Nah, karena itu, bekerjalah dengan do it heartily, dengan kesungguhan hati. To give more than expected. Melampaui batas. Engkau memberi melampaui batas di atas rata-rata. Yang kedua, ya, kasih karunia Allah menyertai kita untuk melakukan segala sesuatu lebih keras, lebih sungguh-sungguh. 1 Korintus 15 ayat 10 katakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Lihat ya, aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Lihat ya, Rasul, murid Tuhan Yesus yang mampu berkata seperti itu hanya Paulus. Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus memberitahukan kepada kita, dengar orang muda, lihat ya, waktu kita melakukan sesuatu dengan kesungguhan hati, itu respon kita terhadap kasih karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Kasih karunia itu free, tapi bukan barang murahan. Kasih karunia Allah diberikan cuma-cuma, bukan berarti kita geletakkan begitu saja, lalu kita hidup sembarangan, hidup dengan dosa, hidup dengan percabulan, hidup dengan perzinahan, hidup dengan pornografi, hidup dengan rokok, hidup dengan narkoba. No! Justru kasih karunia Allah harusnya, lihat ya, kita perlu menghargai dengan mengerjakan segala sesuatu yang sudah Allah perintahkan kepada masa mudamu untuk engkau dan saya lakukan. Amin. Jadi ketika engkau sungguh-sungguh bekerja, engkau rajin, engkau bukan saja sedang memberi berkat buat dirimu. Tapi engkau juga sedang belajar menghargai dan memuliakan kasih karunia Allah yang sudah Dia berikan buat kita. Kitalah yang harusnya mati di atas kayu salib. Karena pelanggaran kita. Dikatakan dalam Roma semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena kasih-Nya yang besar, Bapa di sorga rela menurunkan anaknya untuk menebus dosa kita. Kasih karunia Allah itu cukup buat kita untuk bekerja lebih giat. Untuk melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Come on. Lakukan dengan sungguh-sungguh karena engkau sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Poin yang ketiga, kerjakanlah segala sesuatu sampai garis akhir. Ada banyak orang muda mampu memulai namun tidak bisa finishing well. Tidak bisa mengerjakannya sampai garis akhir. Tuhan mau kita sampai garis akhir. Mengerjakan sesuatu kepercayaan yang diberikan kepada kita. Coba lihat orang-orang sukses dalam dunia ini, mereka memulainya dari hal-hal yang kecil loh. Ketika mereka setia dari hal-hal kecil, mereka sungguh-sungguh mengerjakannya, mereka mendapatkan kesempatan untuk diberkati dengan pekerjaan perkara-perkara yang besar. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 katakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Lihat, Paulus bilang, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Artinya apa? Dia tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Yang penting dia bisa menghargai, menghormati kasih karunia yang sudah dia terima. Kalau ngelihat masa lalu, background daripada Paulus sebagai seorang Saulus, kita tahu bersama.
Harusnya dia tidak layak mendapatkan kasih karunia. Tapi karena Allah mencurahkan kasih karunia yang besar terhadap dirinya, maka Paulus mampu, lihat ya, mampu memiliki cara berpikir yang seperti yang Tuhan inginkan. Dia tidak lagi hidup untuk dirinya, tapi dia hidup untuk pekerjaan, untuk kasih karunia yang sudah Allah berikan. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan. Lihat, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wow, Paulus mencapai garis akhir untuk menyelesaikan pelayanan yang memberikan siapa? Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menyaksikan kasih karunia Allah. Jadi kalau kita menyadari akan poin ini, engkau lakukan sampai garis akhir supaya orang bisa melihat siapa yang ada di dalam dirimu. Kenapa engkau bisa setia, kenapa engkau bisa berhasil, kenapa engkau sukses. Sekali lagi, bukan untuk kebanggaan pribadi kita, tapi untuk memuliakan dan menceritakan, memberitakan kasih karunia Allah yang sangat besar yang sudah kita terima. Dalam Kolose 3 ayat 24 katakan begini, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi ada bagian yang kita akan dapatkan ketika kita dapat mengerjakan sesuatu dengan kesetiaan sampai garis akhir. Promosi itu dari Allah, betul? Promosi itu dari Allah. Namun promosi dari Allah harus didahului dari kesiapan hati kita yang sudah diperbesar di dalam kesetiaan. Promosi datang dari Allah didahului dari kesiapan hati kita dulu. Kenapa? Kalau Tuhan melihat hati kita sudah siap, engkau hidup dalam kesetiaan, maka promosi itu akan datang tepat pada waktunya. Amin. Promosi akan datang tepat pada waktunya. Jadi bagianmu kerjakan, biar Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham pernah berkata seperti ini. Keberhasilan terjadi ketika kesiapan hati berjumpa dengan kesempatan dari Tuhan. Keberhasilan terjadi ketika kesiapan hati berjumpa dengan kesempatan dari Tuhan. Biar lewat firman Tuhan hari ini kita bersama-sama belajar sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang percaya. Lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan engkau dan saya akan mendapatkan upah, hasil, reward, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Ajar kami sebagai orang muda untuk melakukan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Guys, lakukan firman Tuhan. Apa yang sudah engkau dapatkan hari ini. Ada sebuah pesan menarik terakhir buat kita bersama-sama. Perhatian, bekerja dengan kesungguhan hati, hasilnya memuaskan hati. Bekerja dengan kesungguhan hati, hasilnya memuaskan hati. Bekerja dengan persungutan hati, hasilnya hanya memanaskan hati. Ayo, lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan do it heartily, dengan kesungguhan hati, maka engkau akan memuaskan hatimu dan memuaskan hati Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Haleluya. Amin, amin, amin.